Caranya bagaimana sih ya? Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Nah kita next dulu Kak. Gini ya Bapak Ibu. Tuhan bilang begini di Mazmur 31 ayat 9. Kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku. Be merciful to me Lord. For I am apa Bapak Ibu? Distressed. My eyes grow weak with sorrow. My soul and body with grief. Ternyata orang yang lagi sakit hatinya. Dia tuh kayak sesek. Ya, ternyata firman Tuhan bilang begini, orang yang lagi sakit hatinya itu kayak sesek Bapak Ibu ya. Bahkan bahasa Inggris bilang begini, distress, itu udah stres banget. Nah Bapak Ibu, saya merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini Bapak Ibu. Semua isi khotbah yang hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, itu semua saya ambil dari pengalaman saya sendiri Bapak Ibu. Karena firman itu seperti pedang bermata dua. Ke Bapak Ibu, ke saya juga. Apakah hati saya pernah sakit? Saya cek Bapak Ibu. Oh, biasanya Bapak Ibu ya. Apa sih yang namanya sakit hati itu Bapak Ibu? Next. Sakit hati itu merasa kita benar, yang lain salah. Jadi orang yang sakit hati, dia tuh suka mengalami kecenderungan seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia tuh merasa dia benar, yang lain salah. Kenapa seperti itu? Ternyata orang yang sakit hati, ya, kalau kita pengen tahu orang ini sakit hati apa enggak. Kalau dia merasa selalu benar dan dia selalu lihat orang tuh salah terus. Pokoknya dia paling benar, yang lain salah. Mungkin hatinya lagi sakit juga Bapak Ibu ya. Saya pernah kayak gitu Bapak Ibu ya. Saya merasa diri saya paling benar, paling hebat, paling kuat, paling pintar sedunia. Tapi ternyata hati saya juga ternyata ada yang perlu diperbaiki Bapak Ibu ya. Yuk kita hari ini masukin sedikit psikologi Bapak Ibu ya. Kita masukin psikologi, kita belajar juga dari ilmuwan-ilmuwan Bapak Ibu, dari penelitian ya. Saya belajar dari Pak Hendra ya, kita harus masukkan penelitian ya dalam khotbah kita. Supaya kelihatannya pintar sedikit ya Bapak Ibu ya. Supaya saya kelihatan pintar gitu ya Bapak Ibu ya. Next ya, nih gini. Sakit hati ada orang bilang begini, ini seperti self-serving bias. Apa sih artinya? Kecenderungan seseorang untuk menilai dirinya secara positif dan menyalahkan pihak luar atau kegagalan dan pengalaman negatif yang lain tuh salah. Jadi itu seperti bias, self-serving bias. Jadi penelitian Miller and Ross tahun 1975 menunjukkan bahwa orang lebih mudah mengatribusi kesalahan pada orang lain dibanding dirinya sendiri. Jadi ada satu penelitian Bapak Ibu secara psikologi yang namanya belum Kak ya, belum ya. Self-serving bias, oke. Jadi apa? Kecenderungan seorang tuh menilai dia selalu benar. Yang lain tuh salah, ya. Jadi si Miller and Ross ini meneliti Bapak Ibu, kenapa orang itu seperti itu? Kenapa dia merasa lebih mudah mengatribusi kesalahan pada orang lain, tapi dirinya sendiri tuh dia nggak gampang ngelihat kesalahannya. Jadi kalau firman Tuhan begini, lu tuh lebih lihat orang tuh kayak negatif terus, salah mulu. Tapi diri sendiri dia nggak bisa lihat salahnya apa. Itu ternyata setelah diteliti Bapak Ibu, dia tuh ada mengidap namanya self-serving bias. Itu apa? Menilai orang selalu negatif. Kesalahan orang mereka bisa lihat dengan gampang. Itu biasanya kalau orang tuh kayak gitu sakit hati Bapak Ibu ya. Dia bisa ngelihat orang, dia ini, dia soalnya ini nih. Oh kamu kenapa begini, kamu kenapa begitu. Dia kritik terus Bapak Ibu. Tapi kalau dianya sendiri, dia gak bisa lihat. Dia lagi salahnya apa, dia kurang apa, dia gak bisa lihat. Tapi kalau orang lain, wah itu udah kayak target. Itu diteliti sama dia terus ya, dikejar terus. Dia salah ini, salah itu, pokoknya negatif semua. Ternyata diteliti kenapa orang ini seperti ini. Oh ternyata hatinya lagi sakit. Ya, karena hatinya lagi sakit. Jadi dia bisa ada kecenderungan seperti itu. Dia bisa gampang ngelihat orang tuh salahnya. Tapi diri sendiri dia gak bisa lihat. Bapak Ibu, orang yang lagi sakit hatinya. Dia cenderung merasa dirinya benar. Orang lain salah Bapak Ibu. Saya pernah kayak gitu Bapak Ibu. Saya merasa apa yang saya sampaikan harusnya benar. Harusnya oke nih. Tapi saya gak bisa lihat kesalahan dalam diri saya Bapak Ibu. Saya belajar lagi Bapak Ibu, saya belajar lagi sama Tuhan.
Satu lagi penelitian Bapak Ibu ya. Biar nggak cuma satu, dua ya. Oke, lagi. Rasa keadilan yang subjektif. Penelitian dalam psikologi moral Baumeister et al. Tahun 1998 menunjukkan bahwa orang yang tersakiti cenderung melihat diri sebagai korban yang diperlakukan tidak adil. Karena merasa korban, mereka lebih yakin pada posisinya sebagai pihak yang benar. Nah, Bapak Ibu, ini bukan kata saya, ini kata penelitian ya. Penelitian dari Baumeister et al. Psikologi moral. Jadi orang yang lagi sakit hatinya, dia tuh cenderung melihat diri itu sebagai korban yang diperlakukan tidak adil. Karena mereka merasa korban, mereka lebih yakin pada posisinya sebagai pihak yang benar. Nah Bapak Ibu, kembali lagi, hari ini adalah 17 Agustus tahun 45 Bapak Ibu. Bangsa kita sudah merdeka tahun 45. Hari ini 17 Agustus 2025. Mari kita cek lagi hati kita masing-masing Bapak Ibu. Apakah hati kita saat ini lagi sakit? Apakah hati kita saat ini lagi sakit? Yuk kita medical. Ya, medical heart hari ini ya, bukan medical check up. Medical check up terbang Bapak Ibu atau di rumah sakit. Hari ini kita medical heart. Kita cek hati kita. Saya udah cek Bapak Ibu sebelum saya sampai khotbah ini Bapak Ibu, saya cek hati saya. Aduh, gue lagi sakit hati gak ya? Aku lagi sakit hati gak ya? Biasanya Bapak Ibu ya, biasanya ini fakta Bapak Ibu. Orang yang tersakiti hatinya biasanya itu karena seseorang yang lain. Ya, Firman Tuhan bilang begini, besi menajakan besi, sesama menajakan sesama. Kenapa orang bisa sakit hati Bapak Ibu? Kenapa dia bisa sakit hatinya? Biasanya apa yang menyebabkan orang itu sakit hati Bapak Ibu? Biasanya yang pertama, karena perlakuan orang. Ya. Kedua, karena perkataan orang. Oke. Dan biasanya orang tersebut itu biasanya orang yang dekat sama dia. Ya. Jadi kalau suami ya mungkin kadang-kadang istrinya, ya, atau anaknya. Karena kenapa Bapak Ibu? Kenapa ini pengalaman saya? Kalau kita ngomong ya, kita berkata, kita ngomong, kayak suami istri saya ngomong sama istri saya tuh suka gak sadar. Saya tuh suka nyakitin dia kadang-kadang. Perkataan saya tuh kadang-kadang bikin hati dia pedih. Apalagi kalau dia lagi itu tuh, mode-mode PMS, senggol bacok gitu kan. Oh, ngomongnya tuh mesti dijaga tuh ya. Kalau enggak, senggol bacok. Enggak mau, saya sangat baik Bapak Ibu ya. Saya mesti jaga, begitu dia emosi agak tinggi, oh saya tahu nih, ini lagi mode-mode senggol bacok nih ya, saya mesti jaga. Kenapa Bapak Ibu? Kadang-kadang saya tuh suka gak sadar, ngomong tuh kagak dipikir, gitu ya. Karena malah nyakiti hati dia Bapak Ibu. Demikian juga istri saya mungkin seperti itu. Dia suka gak sadar ngomong, hati saya suka sedih dengarnya. Tapi ini gak boleh dibiarin Bapak Ibu. Kalau ini dibiarin terus, hati kita akan terluka. Dan kita akan menyimpan yang namanya kepahitan. Saya ya disakitin enak gak Bapak Ibu? Kagak enak. Sakitnya tuh di sini Bapak Ibu ya, di sini sakitnya. Di sini gitu ya sakitnya, gak enak Bapak Ibu. Saya biasakan sama istri saya, ya namanya kita dekat Bapak Ibu, setiap hari ketemu ya. Saya bisnis berdua sama istri saya, selalu bangun tidur istri saya ketemunya istri saya ya. Selalu pokoknya saya cari istri saya, karena dia yang menajamkan saya Bapak Ibu. Saya juga menajamkan dia. Jadi perkataan dia kadang-kadang suka menyakiti saya. Karena saya juga lebih sering ngomong sama dia yang menyakiti hati dia. Jadi kita harus belajar untuk satu hal Bapak Ibu, kita belajar komunikasi. Istri saya suka begini, saya kalau lihat dia udah nangis ya, dia tuh nggak suka marah ke saya sampai ngomong gitu enggak Bapak Ibu. Tiba-tiba nangis. Wah, kalau dia tiba-tiba nangis saya udah tahu nih. Kayaknya ada salah ngomong nih kayaknya nih ya. Terus ada salah ngomong nih. Akhirnya saya samperin dia, saya tunggu dia tenang dulu ya. Saya bilang, "Kenapa Mi?" Saya panggil dia Mami. Cia. Kenapa? Kenapa Mi? Saya salah ngomong ya? Enggak, pasti gitu. Kalau wanita ngomong gitu, saya salah ngomong ya? Enggak. Padahal dalam hatinya, lu tahu gak sih gitu kan. Selalu bilangnya enggak. Kalau dia bilang, iya kamu salah ngomong. Kayaknya jarang deh ngomong gitu ya. Tapi selalu dia ngomong gini, enggak. Artinya kalau wanita bilang enggak, artinya pria itu harus iya. Kita harus mikir Bapak Ibu ya. Kalau dia bilang enggak, berarti kita harus
Mikir ya, jangan-jangan iya gitu ya. Ini pengalaman saya, yang di sini mah enggak semua Bapak Ibu ya, ini pengalaman saya sama istri saya ya. Jadi waktu dia bilang enggak, saya mikir Bapak Ibu. Wah kapan ya gua ngomong salah. Oh tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya Bapak Ibu. Saya ngomong ke gini sama istri saya, mungkin menyakiti hati dia. Terus saya ngomong, maaf ya Mami, saya ngomong mungkin kemarin saya salah ngomongnya gini-gini menyakiti hati kamu. Ini makin nangis. Ternyata benar kayak gitu Bapak Ibu ya, ternyata benar kayak gitu. Saya belajar Bapak Ibu untuk memperbaiki hati saya. Saya nggak mau hati saya sakit Bapak Ibu. Kalau saya mau hati saya sakit, saya coba melihat kesalahan dia doang. Saya nggak melihat kesalahan saya. Saya belajar, saya koreksi hati saya Bapak Ibu. Tapi kalau saya tetap strong, saya bilang gini, gua yang benar, lu yang salah. Pokoknya kamu selalu salah, bla gitu kan. Saya selalu benar, perkataan saya ada titah. Wah, perkataan saya ada perintah. Buset deh, strong banget ya. Tapi Tuhan tuh nggak mau begitu Bapak Ibu. Tuhan tuh mau kita, hati kita nggak sakit. Kita yang strong, dia yang korban Bapak Ibu. Kita yang merasa kita benar, dia korbannya ternyata. Tapi Tuhan tuh nggak mau begitu Bapak Ibu. Tuhan mau kita saling mengasihi. Saya ulang, Tuhan mau kita saling mengasihi. Ya, kita bisa saling menajamkan. Ya, perkataan kita masih bisa salah Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang, kasih lebih besar. Amin. Tuhan bilang gini, kasih mengalahkan segalanya. Amin Bapak Ibu. Tuhan bilang begini, kasih mengalahkan segalanya Bapak Ibu. Kasih itu yang membuat saya bisa mengoreksi hati saya Bapak Ibu. Saya lihat, saya salah ngomong kepada dia. Akhirnya saya minta maaf dan lain-lain. Nah hari ini Bapak Ibu, hari ini mungkin kita kita nggak sadar kita pernah menyakiti istri kita. Atau kebaliknya, atau anak-anak. Anak-anak pernah ngomong sesuatu sama orang tua yang menyakiti hati orang tuanya. Saya gitu Bapak Ibu. Ini kayak lagi kan semua dari pengalaman saya. Saya tuh kalau sama mama saya agak sedikit ketus katanya orang bilangnya. Ketus banget. Gak tahu kenapa. Mama saya tuh memang orangnya dominan Bapak Ibu. Dia tuh dominan, strong ya. Jadi kalau dia ngomong tuh kayak perintah. Saya tuh merasa kayak terintimidasi kadang-kadang gitu ya. Tapi saya berusaha memahami dia. Karena dia lebih tua pada saya. Oh iya pastilah ya. Dia ibu saya mengasihi dia. Kadang-kadang saya self defense. Begitu dia ngomong saya udah bikin benteng setinggi langit Bapak Ibu. Jadi saya merasa lebih pintar pada dia. Saya merasa lebih benar pada dia. Karena hati saya juga pernah terluka Bapak Ibu oleh perkataan mama saya ke saya. Tapi saya berusaha untuk mengkoreksi hati saya lagi. Sekali lagi, hanya oleh kasih yang bisa menyembuhkan hati ini. Kasih dari Tuhan. Saya belajar melihat mama saya. Saya minta maaf maaf ya, saya ngomongnya tadi agak kasar, agak keras. Mama saya orangnya strong. Dia kalau ngomong sama orang tuh gak pandang eling-eling Bapak Ibu. Kalau mama marahin orang tuh bisa marahin. Tapi hatinya tuh lembut sebenarnya. Kata-kata saya tuh bisa bikin hatinya terluka Bapak Ibu. Jadi saya minta maaf sama dia. Kadang-kadang saya gak ngomong, saya takut kalau ngomong sama dia. Saya WA Bapak Ibu ya. Beruntung ada teknologi sekarang ya, saya WA. Maaf ya. Tapi dengan hati yang serius Bapak Ibu ya. Saya salah gini-gini, saya WA dia. Akhirnya hal itu bisa mencairkan suasana Bapak Ibu. Dan mari Bapak Ibu kita cek hari ini. Suami boleh ngelirik istri, istri boleh ngelirik suami. Anak boleh ngelihat orang tuanya. Nanti pulang Bapak Ibu bilang kalau ada yang perkataan saya yang salah. Perkataan saya melukai hatinya. Tuhan akan memulihkan hari ini Bapak Ibu, amin. Ada kasih Tuhan yang akan turun. Bapak Ibu lihat gak, sadar gak? Tadi praise and worship itu Bapak Ibu. Banyak nyanyikan lagu berhubungan sama hati. Ya, hati, berbicara tentang hati. Kenapa? Karena hari ini Tuhan bilang, hari kemerdekaan buat kita. Amin. Hari ini Tuhan akan memerdekakan kita semua. Amin Bapak Ibu. Kita yang mungkin hati kita sakit. Tapi Tuhan bilang, aku akan memerdekakan engkau. Karena Tuhan datang ke dunia ini untuk memerdekakan kita Bapak Ibu. Tuhan datang untuk membebaskan kita dari satu belenggu yang namanya sakit hati. Saya pernah ketemu orang yang gak bisa mengampuni begitu lama Bapak Ibu. Waduh, serem banget deh. Ya, serem banget. Peristiwa 50 tahun lalu
masih diingat sekarang. Padahal orangnya udah gak ada tuh ya mungkin ya. Itu tuh, dia tuh ya, kalau lagi ceritakan, dia tuh salah sama aku. Oh memang gini salah ya, memang dia salah betul. Saya tanya, kapan itu? 50 tahun lalu. Ya ampun, 50 tahun lalu sampai sekarang masih diingat Bapak Ibu. Tuhan bilang, kita harus merdeka. 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 Kita harus merdeka Bapak Ibu. Nggak gampang merdeka. Sekali lagi, merebut tidak susah. Tidak susah. Tidak sulit. Tidak sulit lagi. Merebut itu sulit Bapak Ibu. Ya, merdeka itu nggak gampang. Tapi mempertahankan juga lebih sulit Bapak Ibu. Tuhan mau kita merdeka ya. Kita mau cek hati kita. Jangan sampai sakit hati nih. Saya bawa video Bapak Ibu. Ya, saya bawa video. Video ini menunjukkan bilang gini. Kalau kita bilang kita mengampuni. Kita tahu kalau kita ada orang salah sama kita. Ya kita harus ampuni dia. Tapi kalau kita ingat-ingat terus ya kesalahan dia sama kita. Kita ingat terus dia tuh pernah salah gini sama gua. Hati gua gitu ya. Itu artinya sesuatu nanti Bapak Ibu ya. Yuk kita putar videonya. Semoga bisa ya. Ini udah ya apa yang orang sakit hati. Oke. Kita denger ya. Bisa? Gak bisa? Oke, nggak bisa saya aja yang ngomong Bapak Ibu ya. Saya gak kalah keren sama dia ya. Oke yuk. Nah orang ini bilang begini, Bapak Ibu bilang gini. Kalau seseorang itu ya bilang dia sudah mengampuni. Tapi apa? Dia itu tetap ingat-ingat terus kesalahan dia. Dia tuh tetap masukin dalam hatinya, dia tuh pernah salah sama gue. Dia tuh tetap kesal gitu. Udah ampunin belum? Sudah, tapi tetap ingat terus. Itu artinya seperti ini. Dia bilang begini ya. Artinya seperti kamu minum racun, kamu ngelihat dia mati. Padahal yang minum racun siapa Bapak Ibu? Kita. Tapi kamu mengharapkan dia mati, katanya bilang begitu. Jadi artinya begini Bapak Ibu, waktu kita mengampuni seseorang, apa yang pernah dia lakukan buat kita, kepahitannya harus dibuang Bapak Ibu. Enak ngomong ya, dibuang. Begitu kita mau ngebuang, sedih Bapak Ibu, nangis. Nggak segampang itu lu, enak lu udah nyakitin gue. Tapi ngebuang itu, aduh nggak gampang Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang apa? Kita mau merdeka, kita harus belajar. Nah, next aja Kak, gak apa-apa, next aja. Next. Nah, waktu kita ngecek Bapak Ibu, hati kita, kalau kita ada pernah terluka sama seseorang, biasanya ya orang yang melukai dengan perkataan atau perlakuan, dia gak sadar Bapak Ibu, dia pernah melukai. Tapi Tuhan bilang begini, hati kita harus beres hari ini. Karena hari ini ada hari kemerdekaan Bapak Ibu, kita harus beres sama Tuhan. Hati kita ya harus beres sama kita Bapak Ibu. Apakah saya pernah dilukai? Pernah Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu Gembala pernah dilukai? Oh pernah banget pasti. Karena saya tahu banget Bapak Ibu. Pernah hatinya ya. Tapi saya lihat mereka belajar untuk apa? Melupakan hal-hal itu Bapak Ibu. Saya belajar. Gak gampang Bapak Ibu ngelupain orang-orang kayak gitu. Gak gampang. Tapi perlakuannya dilupakan ya. Gak gampang Bapak Ibu. Kenapa? Cuma satu cara sih yang Tuhan kasih, yaitu apa? Forgiveness, mengampuni. Tuhan mau kita mengampuni Bapak Ibu. Kenapa sih? Tuhan mau kita mengampuni Bapak Ibu. Kenapa? Karena gak ada cara lain. Kalau kita demam, pasti Bapak Ibu nyarinya apa? Paracetamol. Obatnya udah tahu dong, kalau demam obatnya paracetamol ya. Gak ada orang demam ngambil obat apa tuh? Obat yang lain mungkin ya, kayak gitu. Enggak ada ya, obat jamur misalnya. Lagi demam nyarinya itu kalpanak atau apa ya, enggak mempan itu ya. Jadi kalau orang demam udah tahu pasti ngambilnya paracetamol. Waktu kita sakit, obatnya cuma satu Bapak Ibu, mengampuni dan mencoba untuk melupakannya Bapak Ibu. Kita mau bebas. Amin. Kita mau bebas Bapak Ibu, kita mau bebas, hati kita nggak mau
terluka terus. Next. Biasanya, ya nggak apa-apa Kak sebelumnya ya. Biasanya kita akan mudah terluka atau sakit hati jika yang melukai dari kita ada orang yang dekat dengan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Mungkin kita nggak sadar ya, seperti saya juga nggak sadar ngomong sama istri saya. Kadang-kadang hati dia terluka. Tapi sekali lagi biar kasih itu lebih besar dalam hati kita. Waktu kita sama pasangan kita, sama anak kita. Biar kita sama-sama belajar bahwa Tuhan aja sendiri yang datang. Tuhan yang mengubah hati kita. Supaya kita bisa menerima yang namanya pengampunan. Kalau kita nggak mau ngampuni dia Bapak Ibu. Tuhan aja ngampuni kita kok. Kalau kita nggak bisa ngampuni dia. Kenapa Tuhan bisa ngampuni kita Bapak Ibu? Tuhan tuh nggak ada salah loh. Tuhan tuh sempurna. Tapi dia bilang, aku mengampunimu. Kesalahan kita sama Tuhan. Kalau kita lihat-lihat nih ya, Tuhan tuh bisa bilang begini Bapak Ibu. Dosa lu lebih besar. Kamu tuh lebih bersalah kepada saya. Tapi saya bisa mengampuni engkau. Itu Tuhan yang dahsyat Bapak Ibu. Tuhan aja ngampuni kita. Ayo kita belajar Bapak Ibu. Untuk mengampuni dia. Kita belajar untuk melepaskan yang namanya pengampunan. Gak gampang. Ayo kita berusaha Bapak Ibu. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, itu yang pertama ya. Yang kedua, mari kita cek hari ini hati kita masing-masing Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasa orang sakit hati kita udah belajar. Yang kedua, apakah hati kita suka yang namanya tinggi hati? Amsal 18 ayat 12 bilang begini. Tinggi hati mendahului, serem banget Bapak Ibu. Kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. A proud person will soon be ruin ya atau hancur ya. But a humble person will be honored. Nah Bapak Ibu, Tuhan ajar kepada saya yang kedua adalah mari kita cek masing-masing hati kita masing-masing Bapak Ibu. Apakah hari-hari ini hati kita gak merdeka dari namanya tinggi hati. Nah Bapak Ibu, next gejalanya begini orang yang tinggi hati ya. Orang yang tinggi hati gejalanya begini, merasa bisa, kalau tadi kan merasa benar. Orang sakit hati merasa benar, semua salah. Kalau orang tinggi hati merasa bisa semua karena saya. Nah sekali lagi pengalaman pribadi Bapak Ibu, semua khotbah ini saya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya pernah diproses Tuhan tentang tinggi hati Bapak Ibu ya. Saya cerita singkat aja Bapak Ibu, saya pasti udah pernah cerita sama Bapak Ibu ya. Jadi gini. Saya tuh waktu masih muda Bapak Ibu ya, saya juga masih muda ya. Umur saya kalau itu 17-18 tahun ya. Nah waktu itu saya ditemukan oleh Ibu Gembala. Ya, jadi Ibu Gembala pertama kali yang ngelihat saya melayani di sekolah minggu. Dan saya ingat saya ajak Ibu Gembala bersama kakak-kakak sekolah minggu yang lain untuk doa keliling. Jadi saya waktu itu udah bisa nyetir mobil Bapak Ibu ya. Jadi saya SMA udah bisa nyetir mobil, saya ajak Ibu Gembala doa keliling. Saya ingat banget tuh. Doa keliling dekat Mangga Besar. Jadi saya supirnya Bapak Ibu. Ini semua kakak-kakak sekolah minggu. Ada yang koordinator, ada Ibu Gembala juga. Kita doa buat bangsa, kita doa buat daerah-daerah. Ibu Gembala lihat saya. Nah gak lama setelah itu Bapak Gembala itu pelayanan lagi banyak banget Bapak Ibu ya. Harus ke puncak begini. Terus Ibu Gembala nanya ke saya, Kak Martin bisa gak bantuin pelayanannya Pak Gembala? Oh dulu belum jadi Pak Gembala, masih kakak panggilnya Kak Sur. Saya bilang, oh bisa saya mau. Oh iya diajak jalan-jalan, siapa yang gak mau Bapak Ibu ke puncak. Saya pikir jalan-jalan kan mau holiday gitu, saya temenin. Boleh saya siap, saya mau. Akhirnya singkat cerita saya bantuin Pak Gembala waktu itu. Ngapain Bapak Ibu? Jadi Pak Gembala itu kalau pelayanan ke puncak dulu bisa seminggu. Ya seminggu, Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu tuh ya. Saya ingat banget tuh, saya naik motor ketuk-ketuk gitu ya, karena gak bawa mobil Pak Gembala. Ketuk-ketuk ke rumahnya Karen Makesia. Saya taruh motor saya, terus saya ambil mobil Pak Gembala. Terus saya bawa Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang saya bisa tinggi hati, kenapa? Karena mobil yang saya bawa waktu itu, mobil Jerman Bapak Ibu ya. Mobil Eropa ya, mobil BMW Bapak Ibu ya. Pak Gembala tuh naik BMW, saya bilang, di mobil BMW. Kenapa? Karena mobil saya bukan BMW waktu itu, mobil saya Toyota. Tahun 77. Waduh, saya bilang, wah nyetir BMW ini rasanya beda ya. Saya berasa enak loh.
silakan Kak Sur. Jadi saya waktu itu jadi sopirnya Pak Gembala. Saya ajak dia, bukan saya ajak ya, saya temenin dia kemana-mana Bapak Ibu pelayanan. 1 minggu, bertahun-tahun seperti itu. Satu hal yang saya nggak sadari Bapak Ibu, mungkin Pak Gembala tahu, tapi saya nggak sadar. Saya mungkin merasa tinggi hati. Saya anak muda yang merasa keren, bisa naik BMW. Kenapa? Karena Pak Gembala pernah minjemin saya mobilnya Bapak Ibu. Ya, jadi saya waktu itu nganterin dia ke bandara, terus dia baru pulang lagi 2 hari. Kakak bawa aja mobilnya. Oh bener Pak Gem, bukan Pak Gem dulu, bener Kak Sur. Iya nggak apa-apa Kak, bawa aja Kak. Nanti kalau saya udah pulang kan kita bisa jemput lagi, terus baru dipakai lagi. Jadi 2-3 hari tuh saya bisa naik mobil keren Bapak Ibu. Ya, masalahnya mobil Pak Gembala dulu tuh ganti-ganti ya. Kadang BMW, entah setengah tahun lagi ganti lagi Opel, Blazer, yang keren-keren tuh. Saya berasa, wih aku ke kampus naik mobil gini keren juga ya. Waduh biasa naik motor nih, tiba-tiba naik BMW, naik ini nih Opel, keren banget ya. Dan saya merasa, saya gak sadar Bapak Ibu, saya mulai tinggi hati. Dulu saya tuh yang bawain tas Gembala kemana-mana Bapak Ibu. Kalau dia pelayanan saya yang pegang tasnya, saya yang pegang. Kalau orang mau ketemu dia, saya dulu. Ya ada apa perluan? Enggak gitu ya. Jadi orang mau ketemu dia, saya merasa saya juga hebat loh. Wah, saya nih orang yang dekat sama Pak Gembala ya. Jadi Pak Gembala tuh dulu famous banget, sekarang juga famous ya. Dulu famous banget, kalau kemana-mana tuh dikejar sama orang. Bukan kejar nama ya, kalau arti positif. Pengen cerita, pengen foto gitu ya. Saya di sebelahnya dong, ya. Saya di sebelahnya, saya merasa, kok gak ada yang mau foto sama saya ya. Tapi orang ngejar Pak Gembala doang ya, itu gak apa-apa lah. Sampai satu hari Bapak Ibu, saya ngelihat belajar yang namanya kerendahan hati dari seorang gembala. Hari ini gembala saya. Saya seperti ditampar. Pak Gembala nggak tegur saya begini, kakak sombong ya, nggak begitu. Pak Gembala bukan tipe orang seperti itu Bapak Ibu. Kakak ini sombong ya, nggak gitu. Tapi saya ingat waktu itu saya nginep di rumahnya Pak Gembala. Karena harus pelayanan pulang malam, Pak Gembala kasih sama saya, udah kakak nginep aja di atas, ada kamar kosong Kak. Ruang doa kalau nggak salah ya, ruang doa. Kakak nginep di situ aja. Ya udah Pak Gembala nginep. Saya seperti biasa, saya bawa motor Bapak Ibu. Saya nggak mau mobil. Saya taruh motor saya di garasi Pak Gembala. Waktu pagi-pagi bangun, ya nggak pagi-pagi banget sih ya. Saya bangun jam 8, Pak Gembala sih jam 6 udah bangun ya. Saya turun ke bawah, saya pikir saya mau pulang kan Bapak Ibu. Saya ngelihat seorang direktur, seorang koordinator, dia nyuciin dia cuciin motor saya Bapak Ibu. Motor saya yang begitu kotor, dia lagi sikat, saya langsung ya ampun kasur. Dan mati seneng juga, buset motor gue dicuciin gitu ya. Ya ampun kasur. Dalam mati, aduh Kak jangan bannya itu semua Kak, semoga gak gitu ya. Saya malu banget Bapak Ibu. Langsung saya seperti tampar Bapak Ibu. Seorang yang luar biasa ini. Direktur Bapak Ibu. Ya, kalau jalan ke kantor tuh, kalau mau ketemu Pak Gembala ke kantor. Gak gampang Bapak Ibu. Saya pernah tuh jemput dia ke kantor. Ada apa Pak? Mau ketemu ini. Udah janji Pak? Kaget karena langsung mau ketemu direktur. Gak sembarang orang bisa ketemu direktur Bapak Ibu. Udah sudah janji. Karena saya mau jemput dia kan. Gak gampang. Dia nyuci motor saya kesek. Ya ampun saya malu. Saya bilang, saya belajar kerendahan hati dari Gembala Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, saya gak mau sombong Tuhan. Saya lihat satu bukti Bapak Ibu. Bahwa dia memberkati saya melalui kerendahan hatinya. Banyak hal saya bisa cerita, tapi satu aja Bapak Ibu, enggak habis-habis ceritanya. Banyak hal saya ngelihat kerendahan hati dari Gembala. Belajar kerendahan hati bukan 1-2 bulan Bapak Ibu. Tapi bertahun-tahun saya diproses Tuhan oleh kerendahan hati. Mulai kerendahan hati. Saya merasa bisa. Saya merasa dipakai Tuhan. Gak ada orang yang bisa dekat sama Gembala waktu itu. Kalau mau pelayanan, saya ditelepon pertama kali. Bukan orang lain, saya dulu ditelepon. Kamu nomor 2, nomor 3, saya nomor 1. Saya merasa pede banget Bapak Ibu. Tapi Tuhan hancurkan hati saya. Tuhan bawa saya. Kenapa? Karena tinggi hati. Habis itu hancur Bapak Ibu. Hati saya hancur. Saya sadar saya sudah naik begitu tinggi. Tiba-tiba jatuh. Saya nangis Bapak Ibu.
Saya merasa Tuhan maafkan saya sombong Tuhan. Padahal bukan mobil saya loh Tuhan. Ini mobil dia, mobil Pak Gembala, bukan mobil saya. Kenapa mesti saya yang sombong ya? Padahal dia loh yang diurapi, bukan saya. Saya waktu itu cuma sopir Bapak Ibu, tapi saya bisa jadi sombong. Sampai suatu saat Bapak Ibu, saya belajar merendahkan hati saya lagi sama Tuhan. Satu hal yang saya ingat Bapak Ibu, kisah yang begitu memberkati saya. Kisah ini disampaikan juga oleh gembala, sering banget. Itu kisah apa? Waktu Yesus datang, sebelum ia disalibkan. Yesus masuk kota Yerusalem. Bapak Ibu ingat? Yesus datang, masuk kota Yerusalem. Dia naik apa Bapak Ibu? Dia naik macan. Gitu ya. Dia naik gajah. Bukan. Dia pilih namanya donkey atau keledai. Hewan yang lugu, yang kayaknya orang pikir, ini bukan hewan apa sih gitu ya. Tapi dia pilih itu, dia naik di atasnya. Begitu dia masuk ke Yerusalem, orang bilang apa? Hosana, Hosana. Orang meneriak-teriakin siapa Bapak Ibu? Bukan keledainya, tapi Yesusnya, Tuhannya Bapak Ibu. Orang tuh kagum sama Tuhannya yang menaiki keledainya. Bukan keledainya, tapi kadang-kadang keledainya juga bisa sombong mungkin ya. Tapi keledai gak sombong Bapak Ibu. Keledai bisa sombong, gue dong yang bawa Tuhan nih. Gue dong yang diurapi Tuhan nih. Tapi Tuhan mau Bapak Ibu, kita punya hati yang rendah hati. Tuhan yang ditinggikan. Saya belajar satu hal Bapak Ibu. Kalau Tuhan pakai hidup saya lihat kerendahan hati dari seorang gembala. Saya lihat Tuhan yang lebih dahsyat Bapak Ibu. Gak ada apa-apanya bagi Tuhan. Ya, kehebatan saya, kebisaan saya gak ada apa-apanya bagi Tuhan Bapak Ibu. Semuanya itu Tuhan yang kasih. Kadang-kadang kita lebih serem dipuji dibanding dikritik Bapak Ibu. Kalau orang puji kita terus, kita itu tuh bisa agak serem Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bisa, ya lama tuh kayak balon tuh ya, balon helium. Lama terbang dikit gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau orang kritik kita bisa introspeksi. Oh gue salah apa ya? Aku salah apa ya? Tapi kalau orang puji kita terus, kita bisa lupa introspeksi Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, yang kedua yang Tuhan mau, kita harus punya hati yang rendah hati. Next Kak. Sebelumnya? Iya sebelumnya. Iya tinggi hati, next. Oke, Tuhan mau kita ini rendah hati Bapak Ibu ya. Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8 ya, bilang begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nanti Bapak Ibu bisa buka ya, Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8. Oke. Nah, satu contoh yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu tentang seorang tokoh Alkitab yang lagi diproses Tuhan tentang tinggi hati juga, Bapak Ibu ya. Yuk, ya tadi Kak, yang Saul boleh lihat. 1 Samuel 18 ayat 8. Ya gini, cerita gini Bapak Ibu. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Bapak Ibu mari kita belajar dari seorang raja. Raja yang namanya Saul Bapak Ibu ya. Seorang Saul. Waktu ada orang bilang begini. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tapi Saul cuma 1000. Lalu dia bilang, langsung emosi Bapak Ibu. Langsung marah hatinya. Kalau gitu nanti jabatan raja juga bisa jatuh ke dia. Wah ini orang bahaya nih kayak gini. Langsung mulai hari itu firman Tuhan bilang begini. Saul berusaha menyingkirkan Daud. Saul berusaha membunuh yang namanya Daud Bapak Ibu. Ya, dia seperti merasa tinggi hati Bapak Ibu. Kenapa dia berasa-rasa? Saya beribu, saya rajanya loh. Dia ini siapa? Dia ini cuma jenderal saya. Tapi kenapa kamu bilang begitu? Ya ampun, sombong banget Saul waktu itu Bapak Ibu. Ya, kita belajar bagaimana Saul diproses Tuhan mengenai tinggi hati.
Mungkin begitu kita juga seperti itu Bapak Ibu ya. Kita diproses Tuhan. Waktu orang bilang begini, dia lebih hebat. Kenapa? Karena orang tuh manusia cenderung membandingkan Bapak Ibu. Kita bisa dibanding-bandingkan sama orang. Tapi Tuhan tuh gak pernah bandingin kita sama orang lain Bapak Ibu. Tuhan tuh nganggap kita spesial semuanya. Tuhan tuh nganggap kita tuh istimewa. Kita tuh luar biasa Bapak Ibu. Tuhan tuh gak pernah banding-bandingin. Tapi manusia cenderung kadang-kadang membanding-bandingkan. Saul dibandingkan Bapak Ibu sama Daud. Tapi respon Saul yang salah. Itu apa? Saul marah. Saul tinggi hati. Bahkan dia mau membunuh si Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar medical heart kita. Yaitu apa? Tinggi hati. Saya mau nyanyi satu lagu Bapak Ibu. Sebelum kita pulang. Hari satu lagi abis ini ya. Saya mau nyanyi satu lagu. Nanti Katimu akan bawa saya. Bawa kita semua dalam satu pujian ya. Bapak Ibu. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus naik ke keledai. Banyak orang bersorak-sorak kepada dia. Apakah kita menjadi keledai yang tinggi hati? Atau kita tetap bilang begini. Aku mengasihimu Yesus. Tuhan sudah pakai saya. Semua karena Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu ini yuk. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku. Mari sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku. Yesus, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sakit hati, tinggi hati. Gak usah kemana-mana, sini aja Kak, sebentar aja. Yang ketiga yang Tuhan mau ajar kita, mari kita cek hati kita, yaitu adalah panas hati Bapak Ibu. Boleh tampil lagi Kak? Panas hati, yaitu apa? Yang ketiga mari kita cek, yaitu panas hati. Bisa? Next, abis ini. Oke. Yang ketiga yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita hari ini adalah tentang hati lagi Bapak Ibu. Yaitu apa? Panas hati. Yaitu apa sih? Orang yang suka panas hatinya. Yaitu apa? Orang yang suka marah-marah, maunya itu marah terus Bapak Ibu. Ya, kayak murka. Bahkan sampai-sampai dia tuh kejam banget Bapak Ibu ya. Ada tuh orang kayak gitu Bapak Ibu. Jadi itu maunya ngomong marah-marah terus. Selalu marah-marah mulu. Kalau ngomong sama dia tuh kayak pengen diajak berantem terus gitu ya. Ini orang kenapa sih? Kenapa sih kok tiba-tiba kayaknya dimarahin terus sama dia gitu. Pokoknya marah-marah mulu. Pokoknya ada aja salahnya kita sama dia. Pokoknya dimarahin terus sama gitu ya. Kayaknya ya pokoknya kita salah semua deh. Dia marah-marah terus. Tapi ternyata hatinya ada yang belum merdeka Bapak Ibu. Hatinya ada yang belum merdeka. Beda saat kita ngomong sama orang yang ada kasih. Sama orang yang kasihnya mulai pudar Bapak Ibu. Saat orang yang kasihnya melimpah, kita bisa merasakan damai, sukacita, damai sejahtera. Perkataan dia membangkitkan kita. Tapi orang yang lagi sakit hatinya, dia tinggi hati. Terus dia bisa panas juga hatinya. Disenggol sedikit, benar-benar dibacok gitu ya. Itu aduh luar biasa orang kayak gitu ya. Ada aja salahnya sama dia. Ternyata orang itu belum merdeka Bapak Ibu. Dia mau mengikat hatinya
dengan sesuatu yang bernama panas hati. Oke, bukan iri hati Kak, panas hati ya. Panas hati. Dia mau mengikat dirinya dengan panas hati Bapak Ibu. Jadi dia waduh marah-marah banget. Jadi penawarnya cuma satu Bapak Ibu ya. Itu apa? Orang yang hatinya panas, penawar cuma satu. Sabar dan penguasaan diri. Sometimes kita tuh diproses Tuhan untuk yang namanya sabar. Menguasai diri. Aduh sabar tuh gak gampang Bapak Ibu ya. Mau sabar tuh aduh kayaknya gimana gemes gitu ya. Aduh pengen sabar. Saya tuh orang gak sabaran Bapak Ibu ya. Kalau orang janji sama saya dia telat 5 menit saya udah gelisah Bapak Ibu. Aduh pengen ditinggal nih. Saya tuh gak gampang sabar. Tapi sekali lagi Bapak Ibu saya ngelihat sosok yang luar biasa. Pak Gembala itu sabar banget. Benar gak? Benar ya Bapak Ibu ya? Sabar banget. Kayaknya aduh saya pengen kayak gitu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau punya hati yang sabar Tuhan. Saya gak mau cepat marah. Istri saya yang paling tahu Bapak Ibu. Kalau orang janji sama saya telat 5 menit, saya tuh pengen tinggal sebenarnya. Kayaknya dia gak menghargai waktu saya. Dia tahu gak siapa ibu gitu kan. Kayak sombong banget gitu loh. Tapi saya ingetin sabar. Coba sekarang kanan kirinya suami istri bilang begini. Sabar ya, gampang ternyata antidotnya ya, penawarnya. Orang yang suka marah-marah cuma satu, bukan paracetamol, jangan Bapak Ibu, bukan Paramek 3, bukan ya. Sabar itu gak gampang, tapi kalau Tuhan bersama-sama kita, Roh Kudus bersama-sama kita, itu pasti bisa. Nggak gampang, tapi pasti bisa. Sekali lagi Bapak Ibu, sekarang suami istri. Lihat kanan kirinya, suaminya bilang ini, sabar gitu ya. Bilang istrinya, sabar mau gitu ya. Sabar. Saya nggak berani istri saya ya, karena istri saya selalu bilang sama saya, sabar ya. Sabar. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita pulang, mari kita sekali lagi medical heart kita Bapak Ibu. Yang pertama, apakah hati kita saat ini terluka? Ada kepahitan, kita gak bisa mengampuni, bahkan pasangan kita sendiri, bahkan orang tua kita sendiri, anak kita sendiri kita terluka. Tapi Tuhan bilang hari ini 17 Agustus, kemerdekaan, Tuhan mau memerdekakan kita. Tuhan mau memulihkan hati kita Bapak Ibu. Yang satu syarat cuma apa? Kasih dua tanganmu sama Tuhan. Buka hatimu sama Tuhan. Biar Tuhan masuk ke hatimu. Dan kasih dari Tuhan akan menjamahmu. Kalau hati kita tinggi hati. Kita suka marah-marah. Angkat dua tanganmu Bapak Ibu. Buka hatimu sama Tuhan. Rendahkan hatimu sama Tuhan. Mari katakan, aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tuhan Yesus, Engkau hadir ya Tuhan. Dengan segenap jiwaku kami merenungkan firman-Mu siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Bapak Ibu dengan penuh kerendahan hati. Kalau Bapak Ibu datang bersama keluarga, istri, anak. Dan penuh kerendahan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh ganting tangannya.
Bapak Ibu boleh berdoa buat suamimu, istrimu, anak-anakmu. Mungkin kadang-kadang kita gak sadar Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mau merdeka Bapak Ibu. Kita mau dipulihkan sama Tuhan. Saya kasih waktu Bapak Ibu 1 menit. Untuk kita boleh berdoa buat istri, anak. Kalau dia gak datang, Bapak Ibu boleh naikkan doa, panjatkan doa. Berkati dia. Berkati pasanganmu, berkati anakmu, orang tuamu, berkati. Bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Karena Tuhan hadir di sini Bapak Ibu. Kalau Tuhan hadir, Tuhan pasti memulihkan kita. Tuhan pasti memberkati kita. Bawa Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kalau sudah Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Mari kita nyanyi pujian ini. Segenap hatiku, ya Tuhan Yesus, Aku mengasihi. ya Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh angkat tangan suami dan istrimu. Mari kita datang sama-sama dengan Tuhan. Karena kita mau menyenangkan Tuhan. Hidup kita mau menyenangkan Dia. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu ya Tuhan. Menyenangkan hatimu. Biar kasih dari Tuhan ada dalam hidupmu. Biar kasih dari Tuhan saat ini tercurah daripadamu. Oh, biar keluarga dipulihkan, berkat Tuhan dicurahkan. Biar Allah adalah kasih itu menjamamu. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Sekarang Bapak Ibu boleh lepas gandengannya. Mari secara pribadi datang sama Tuhan. Tuhan, kalau saya salah, ampuni saya ya Tuhan. Saya gak mau terjajah. Saya mau hati saya merdeka Tuhan. Saya gak mau sakit hati saya Tuhan. Saya gak mau tinggi hati saya. Saya gak mau panas Tuhan. Biar Tuhan menjamah saya saat ini. Buka hatimu Bapak Ibu. Angkat dua tanganmu. Tengadahkan wajahmu. Izinkan Tuhan menjamah hatimu saat ini. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Mari katakan sama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kami renungkan firman-Mu siang dan malam.
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk. Bapak Ibu saja katakan, Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapak. Buat firman yang sudah boleh diberitakan, kami percaya Tuhan, Kau tahu yang terbaik buat hidup setiap kami Bapak. Ajar kami terus Tuhan, bantu kami Tuhan. Terus berjalan bersama-sama dengan kami dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Bantu kami Tuhan, sertai langkah hidup kami ya Bapa. Berikan kami terus kesabaran, kemampuan untuk boleh mengampuni. Kemampuan untuk boleh melepaskan Tuhan. Biar hari ini bersama dengan bangsa kami boleh bersama-sama merdeka dari segala rasa kebencian, dari segala rasa amarah Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan setiap hidup kami hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa buat Kak Martin Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan tangan kita buat Kak Martin. Kak Martin, kami percaya Tuhan mengerti apa yang Engkau perlukan, Tuhan mengerti apa yang menjadi kerinduan hatimu Kak Martin. Tuhan sertai hambamu ini ya Bapak bersama dengan keluarganya. Untuk Kak Santi, untuk Ken, untuk Joanne, kami percaya keluarga ini ada dalam tangan Tuhan. Tuhan mengasihi keluarga ini, apapun yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Tuhan akan lindungi keluarga ini. Tuhan akan buat mimpi-mimpi mereka menjadi kenyataan. Berkati terus keluarga ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh diberkati pagi hari ini ya Bapa. Mari jemaatan yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ada salam dari Bapak Ibu Gembala yang kebetulan sedang melayani di Bandung Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Martin atas firman-Nya yang luar biasa. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, hari ini kita medical check up ya ternyata ya. Berarti nggak kepenang ya, di sini cukup ya. Oke, puji Tuhan. Pertama kami menyambut jemaat baru Bapak Ibu. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh angkat tangannya. Pengerja akan menyambut Bapak Ibu. Oh, semua jemaat yang setia, puji Tuhan. Jangan lupa tugas kita adalah membawa jiwa baru buat Tuhan, amin. Kemudian ada GBIMKD Call Center Bapak Ibu, jadi jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan konseling dan doa atau membutuhkan kebutuhan-kebutuhan lainnya terkait dengan gereja, Bapak Ibu bisa menghubungi call center GBIMKD di WhatsApp di 0878 8348 1000. Kemudian ada berita penting nih Bapak Ibu, jadi kami ingin menginformasikan bahwa Rumah Doa tanggal 22 Agustus ditiadakan dan akan diadakan kembali pada tanggal 29 Agustus. Mari bersama-sama kita bersatu hati bergabung di Rumah Doa. Baik, selanjutnya ada volunteer recruitment ya. Jadi Bapak Ibu ada rekrutmen nih bagi Bapak Ibu yang mau melayani Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah menguning ya Bapak Ibu ya. Kita butuh pelayan-pelayan Tuhan yang lebih lagi. Jadi dibuka untuk digital kreatif, baik untuk multimedia, sosial media dan multimedia operator. Juga untuk tim praise and worship dari WL, singer, kemudian pemusik dan juga sound engineer dan juga untuk guru-guru sekolah minggu. Mari Bapak Ibu yang tergerak untuk melayani di tempat ini segera mendaftar. Puji Tuhan, kami juga mengajak Bapak Ibu untuk memfollow IG GBIMKD. Di sana ada kegiatan-kegiatan di GBIMKD dan juga ada pengumuman. Boleh follow, ada 3 ya Bapak Ibu Instagramnya. @gbimkd.id, Awaken Gen, dan Kristus Kecil. Puji Tuhan. Nah, untuk yang berjiwa muda, wow luar biasa. Ini adalah orang yang paling berjiwa muda di MKD loh. Puji Tuhan Pak Martino. Oke, jadi jangan lupa Bapak Ibu yang berjiwa muda dan memiliki anak muda dan juga anak-anak muda di tempat ini, jangan lupa untuk hadir di ibadah Awaken siang ini ya Bapak Ibu. Baik.
Dan ada acara yang luar biasa yaitu konser doa anak Bapak Ibu. Wow, Aku Indonesia pada hari Sabtu 23 Agustus 2025 jam 10 pagi di tempat ini. Bersama Kak Suryadi Sunarko. Dress code-nya batik anak-anak Bapak Ibu ya. Jangan lupa yang punya anak-anak diajak untuk hadir di konser doa anak karena saya percaya doa anak-anak ini pasti berkuasa. Amin. Besar kuasanya, amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, saya akan panggil yang bertugas. Saudara diberkati, beri kemuliaan buat Tuhan. Yang sudah mempersiapkan persembahan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman yang manis Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Firman yang sudah menguatkan Tuhan. Kami percaya Bapak, kami sudah dimerdekakan Tuhan dari segala sakit hati. Kami percaya kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terus ajar kami Tuhan untuk kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Kami boleh mendengar suara-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, di hari kemerdekaan ini Tuhan kami percaya Bapa. Kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Bapa, Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami minta lawatan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Kami percaya Bapa, ada pemulihan atas bangsa kami saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapak akan banyak jiwa-jiwa juga boleh mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya Bapak. Kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan, buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami mau berdoa buat kepala negara kami Bapak Prabowo, Bapak Gibran Tuhan, Wakil Presiden. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang menopang mereka Tuhan, memberi mereka kekuatan Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin yang paling atas sampai yang paling bawah Tuhan. Kiranya Tuhan lawat, kiranya Tuhan jamah Tuhan. Kami percaya Bapa, pemimpin-pemimpin kami akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami percaya Bapa, kami mau berdoa Tuhan, ada pemulihan di pemerintahan bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia kuat, Indonesia merdeka. Kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami percaya Bapa bangsa kami dipulihkan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala kami yang ada di Bandung Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Kau lawat Jawa Barat. Tuhan, Kau mau lawat Jawa Barat Tuhan. Kiranya kami percaya Engkau sungguh mengasihi Jawa Barat Tuhan. Kami minta lawatan-Mu Tuhan atas Jawa Barat melalui Bapak dan Ibu Gembala kami yang ada di sana Tuhan. Kami sepakat kami menopangnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada pemulihan di Jawa Barat Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan di sana Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan.
Kau berkati Bapak dan Ibu Gembala yang ada di sana Tuhan. Kau yang memberi kekuatan Tuhan. Urapi Tuhan. Kami percaya Bapak tidak dengan tangan hampa Bapak dan Ibu Gembala ada di sana Tuhan. Kami percaya Bapak akan ada banyak penuaian jiwa-jiwa di Jawa Barat Tuhan. Akan banyak penuaian jiwa-jiwa di Bandung. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Bapak. Kau berkati Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas kedua hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus berkati juga keluarganya, anak menantunya juga Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kak Martin Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang kuat terus menopang hidup mereka Tuhan. Memakai Kak Martin lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus untuk memberitakan firman-Mu. Agar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak dan istrinya Tuhan Yesus. Kebahagiaan, sukacita terus mengikuti keluarga hamba-Mu Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Berkati pekerjaan usahanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bawa persembahan kami Tuhan. Persembahan diakonia kami Tuhan. Persembahan umum kami. Kami bawa persembahan pembangunan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sucikan, kuduskan Tuhan. Biar boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Boleh jadi berkat buat rumah-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Nama Tuhan saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Mari sama-sama katakan, selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara. Ya udah Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Puji Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Sebelum kita terima doa berkat, Bapak Ibu, merdeka! Merdeka! Wah, dahsyat, merdeka! Merdeka! Angkat dua tanganmu. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang terbaik turun buat Bapak Ibu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. Happy Sunday semuanya. God bless you. Thank you.